One, two, three. まどろむ知らんだ光が僕を呼んだ手を伸ばしてくれるならああ心はまだ答えられないまま深い未来では理想を描いた今ただ痛いほど願って忘れはしないからああこのまま立ち止まってしまったら涙の味でさえ知らないままだったら君と笑ってMinasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class masih bersama Manda dan juga Hikaru desu. Yes, Manda dan Hikaru di sini. Kita mau bahas lagu Jepang lagi, teman-teman. Kita bedah lagi ya. Nah, kali ini kita milih soundtrack dari film anime. Ya. Yang lumayan terkenal sih. Jadi beberapa orang tuh teman-teman aku tuh nonton banget nih. Tapi kita berdua tuh belum nonton. Belum sih. Judulnya adalah Jose, The Tiger and the Fish. Atau bahasa Jepangnya Jose to Tora to Sakana Tachi. Nah, film ini tuh di tahun 2020 rilisnya. Tapi sempat juga katanya dirilis dengan judul yang sama di 2003. Kayak remake-nya gitu ya. Kalau denger-denger sih. Dan tahu nggak, ada satu tim kita tuh yang suka banget nih sama film anime ini. Nih orangnya nih yang di belakang kamera nih. Mae, kamu kan request nih lagu ini, ya kan? Jadi sebenarnya lagu ini tuh soundtrack film yang seperti apa sih? Ya, jadi tuh guys ceritanya ada cewek dan cowok nih. Ceweknya itu tuh kayak disabilitas gitu loh, dia tuh nggak bisa jalan gitu. Terus dan si cowok ini tuh dia tuh seorang pelajar kalau nggak salah. Cowoknya Seorang pelajar tapi dia nyari kerjaan sampingan banyak gitu. Nah mereka itu bertemu saat si Jose itu lagi jalan-jalan gitu. Terus Jose-nya itu tiba-tiba jatuh nabrak dia gitu. Tuh mulai mereka ketemu. So sweet. Nah, di situ mulai deh ceritanya kayak. Ini aku spoiler gak apa? Jangan kalau spoilernya sedikit aja endingnya paling kayak, gimana nih? Akhirnya cowok ini tuh kayak mengalami kecelakaan, terus disitulah awal mulanya kayak yang konfliknya itu yang bikin sedihnya gitu. Iya sih pada bilang ini sedih. Wah, yang suka film-film yang mengandung bawang, romance-romance yang mengharukan, sedih. Iya, tapi aku nggak tahu nih endingnya sad ending apa happy ending, diceritain jangan nih. Jangan deh biar kalian penasaran dan cari sendiri filmnya ya. Oke, karena ini lumayan keren juga ya, filmnya ya. Oke deh guys, kalau gitu ya sebelum kita bedah filmnya udah kita bedah lagunya aja dulu. Deh. Soalnya bagus juga nih lagunya. Nah, soundtracknya ini dinyanyikan oleh Eve ya, yang nyanyiin Kai kita. Betul. Wah, suaranya khas banget Khas nih. banget. Dan di film kali ini soundtracknya tuh berjudul Shinkai. Shinkai itu apa sih? Shinkai. Jadi Shinkai itu ditulisnya dia kanji dua kanji gitu. Kanji yang artinya hati, kokoro, sama kanji yang artinya tuh laut. Jadi kayak bisa diartikan lautan hati, atau ada juga yang bilang kayak samudra hati gitu. Cuma kalau misalnya diartiin lebih ini sih kayak hati yang diibaratkan sebagai laut. Gitu. Begitu luas itu. gitu ya teman-temannya. Waduh, kalau misalkan judulnya juga kayak gini, bisa kebayang lah ya lirik-liriknya seperti apa. Ya udah deh, biar nggak penasaran, langsung saja kita bedah. Ya teman-teman, kita akan masuk di part sebelum ref ya teman-teman. Jadi liriknya seperti ini. 1, 2, 3. まどろむ知らんだ光が僕を呼んだ Kayak gitu. Kita langsung bahas. Langsung kita bahas. Pertama ada madoromu. Madoromu itu kayak sebenarnya artinya tuh kayak mengantuk gitu, kayak yang udah mau tidur gitu kan, mengantuk. Cuma mungkin kalau di lirik ini konteksnya tuh lebih ke kayak sesuatu yang lembut, yang sayup-sayup kayak gitu. Oke, lembut dan sayup-sayup ya. Ya. Madoromu. Terus habis itu ada shiranda. Shiranda itu apa ya? Artinya mungkin kayak memutih atau sesuatu yang berwarna putih gitu. Shiranda. Shiranda, baru tahu nih dengan kosakata ini ya, Shiranda.
Terus habis itu ada hikari. Hikari ini artinya cahaya. Terus ada boku. Boku itu aku, tapi ini sebutan yang biasanya diucapkannya sama laki-laki. Oke. Aku. Terus habis itu terakhir yonda. Boku wo yonda. Nah, yonda ini artinya adalah memanggil. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya disatuin tuh kurang lebih artinya jadi kayak sebuah cahaya putih yang sayup-sayup ini tuh memanggil aku gitu. Cahaya putih ya. Gitu. Apa nih kira-kira cahaya putihnya ya? Oke, artinya penuh kiasan nih kayaknya ya. Iya, banyak banget kiasan gitu Banyak sih kalau sih aku kayaknya pas nih. lihat liriknya gitu. Jadi kayaknya kalau nonton filmnya baru kelihatan nih si makna sebenarnya tuh kayak gimana. Yaudah, kita langsung lanjutin ke lirik berikutnya. 1, 2, 3, 4. 手を伸ばしてくれるなら Wih, pendek dulu. Pendek segitu. Tapi ini belum masuk ref ya teman-teman ya. Oke. Pertama di depan itu ada te. Te itu artinya tangan. Jadi selanjutnya ada nobashite. Nobashite kureru ya, nobashite kureru. Nah, ini tuh artinya mengulurkan, tapi ada kureru di belakang. Jadi nobashite sendiri artinya mengulurkan atau memanjangkan. Tapi kalau misalnya nobashite kureru itu ada kesan kayak seseorang tuh melakukan itu atas inisiatif dia sendiri gitu. Jadi bukan kita yang minta. Oke. Gitu. Dia emang ngulurin aja gitu ya. Kayak gitu. Nobashite kureru. Terus terakhir ada nara. Nara. Nah, nara ini artinya tuh kayak kalau gitu. Oke. Di sini artinya kalau ya. So, kalau kita satukan, Kalau disatuin jadi teo nobashite kureru nara. Jadi kalau kamu akan mengulurkan tangan gitu. Tangan untuk aku kayak gitu. kalau begini apa ya Kalau gitu begini ya? apa nih gitu. Apakah lanjutannya di lirik berikutnya? Oke, mungkin ya. Ya udah, kita langsung lihat aja ke bagian refnya guys. Ya, kita masuk di bagian refnya, langsung kita nyanyiin ya teman-teman. Liriknya seperti ini. 1, 2, 3. 心はまだ答えられないまま. Ya, Seperti gitu itu. lagunya. Oke, pertama di depan ada kokoro. Kokoro itu artinya hati. Terus habis itu ada mada. Mada itu artinya tuh kayak belum gitu. Oke, di sini artinya belum ya. Dia tuh bisa berarti masih, bisa juga berarti belum. Tapi kalau misalnya si mada ini diikutin sama suatu kata yang negatif, berarti artinya belum gitu. Nah, kebetulan di sini madanya itu diikuti oleh kotaerarenai, yang artinya tidak bisa menjawab gitu. Negatif kan. Negatif. Gitu. Jadi belum ya. Jadi artinya belum gitu. Terus habis itu ada mama di belakang. Nah, kalau biasanya kalimat-kalimat yang belakangnya ada mama, itu tuh artinya kayak tetap gitu. Oke, tetap ya. Jadi menunjukkan sesuatu yang kayak ya udah gitu-gitu aja tetap. Keadaannya gitu. seperti itu terus gitu teman-teman ya. Well, kalau disatuin nih. Kalau disatuin jadinya kayak dengan hati yang kayak masih belum bisa menjawab atau memberi jawaban gitu. Oh, jadi A di depannya itu cuman A aja. tuh ya? kayak A aja gitu. A gitu ya, teman-teman. Oke, hati belum bisa memberi jawaban. Gitu. Jawaban atas apa ini? Atas apa nih? Pertanyaan apa ini ya? Oke, kita langsung lihat di lirik berikutnya ya jawabannya ya. 1, 2, 3, 4. 深い未来では理想を描いた今. Gitu ya? Oke. Nadanya gitu ya, Maya, bener gak sih? Oke, gimana nih? Pertama ada fukai. Fukai itu artinya kayak dalam gitu. Dalam. Fukai. Terus ada umi nai. Nah, ini tuh kayak menggambarkan lautan yang apa ya, tenang gitu, kayak nggak berombak, kayak tenang aja gitu. Oke, umi nai-nainya tuh bukan ya, bukan masen. Bukan maseng. Tapi ada kanjinya tersendiri. Kanjinya Umi nai. gitu. Terus ada dewa. Nah, dewa ini tuh kayak partikel sih dia untuk menandakan kayak kalau di gitu. Oh, oke. Dewa kalau kalau di gitu. Terus ada riso. Riso itu artinya kayak apa ya? Harapan atau sesuatu yang ideal gitu, kita anggap ideal. Oke. Harapan atau ekspektasi mungkin Ekspektasi ya, gitu juga bisa. Itu riso. Terus ada egaita. egaita. Nah, egaita ini artinya kayak menggambarkan atau melukiskan gitu. Egaita.
Terus egaita ima. Nah, ima tuh artinya sekarang. Wah, Gitu. kenapa imanya ditaruh di belakang ya? Iya ya, kayak Oke, tapi kalau disatuin pasti maknanya jadi lebih jelas lagi nih. Apa kalau nih misalnya kira-kira? disatuin jadinya kayak aku melukiskan harapan di lautan yang tenang dan dalam gitu. Ya ampun, dia melukiskan harapan. Maksudnya dia kayak Gitu. berharap mungkin gitu ya, secara harfiahnya mungkin gitu ya. Iya. Wah, makin menarik nih. Coba ya. Berarti imanya mungkin ngegantung nih. Imanya tuh kayak apa ya? Mungkin lesap? kalau misalnya mau dimasukin sih jadi kayak sekarang aku melukiskan harapan ini oke. bla 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 gitu. Jadi kayak nyatain sekarang tuh kayak begini, tapi kayak nggak usah terlalu diungkapin si sekarangnya ya. Iya, Biar lebih kalau luas misalnya. gitu ya. Oke, Gitu. teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Yuk kita lanjutin lagi ke lirik berikutnya. 1, 2, 3. Tadaitai hodo negatte wasure wa shinai kara. Oke. Gitu kan lebih nadanya ya. Kayak nadanya tuh kayak gitu ya, tinggi rendah tinggi rendah. terlalu macam-macam ya. Banyak banget. Oke. Pertama depannya ada tada. Mm. Tada di sini tuh artinya kayak hanya gitu. Tada. Terus ada itai. Itai itu itai sakit, tada. menyakitkan. Gitu. Itai gitu ya. Mm-mm. Itai hodo. Hodo itu artinya kayak hingga gitu. Terus habis itu ada negatte. Negatte. Nah, ini tuh artinya kayak memohon atau berdoa, tapi mungkin lebih tepatnya sih ke memohon sih. Oke. Negatte gitu. Dari kata negaimas sebetulnya. Cuma dia berubah jadi bentuk te, negatte. Soalnya masih ada lanjutannya gitu, kayak berlanjut. Apa tuh? Lanjutannya itu ada wasure wa shinai. Wasure wa shinai. Wasure wa shinai itu artinya kayak nggak akan lupa gitu. Oke. Wasure wa Wasure wa shinai. shinai. Tuh, terus belakangnya ada kara. Kara. Kara di sini tuh artinya kayak apa ya? Karena gitu. Cuman lagi-lagi dia kalau misalnya dilihat secara keseluruhan gitu, dia makna si karenanya jadi agak melebur gitu sih. Oke. Mungkin buat ditambah-tambahin aja gitu, teman-teman juga biar pas sama lagunya, dan emang ya begitu jadi lesap ya, biar lebih luas. Tapi gimana nih kalau misalkan disatuin artinya? Kalau fullnya itu artinya jadi kayak aku hanya akan memohon dengan sungguh-sungguh dan tidak akan lupa gitu, kurang lebih. Dan tidak akan lupa. Jadi di depannya kan tadi dia bilang kayak itai hodo negatte, itu tuh kalau kita artiin secara harafiah langsung kata per kata, jadinya kayak memohon-mohon sampai sakit gitu. Oke. Tapi maksudnya ya memohon dengan sungguh-sungguh gitu. Oke. Maknanya gitu ya, Seperti teman-teman. itu. Oke, menarik nih ya. Masih ada lanjutannya lagi. Stay tune terus ke lirik berikutnya. 1, 2, 3. このまま立ち止まってしまったら Yeay. Oke, pertama ada kono mama. Nah, kono mama itu artinya kayak tetap seperti ini gitu. Kono mama. Tadi ada mama juga kan, mirip kayak gitu guys. Mirip-mirip. Kono mama. Terus ada tachidomatte. Nah, tachidomatte ini tuh terdiri dari dua kata sebetulnya, berdiri sama berhenti. Jadi tachidomatte itu artinya kayak berdiri lalu berhenti gitu. Terpaku gitu. Jadi diem gitu. Terus habis itu ada ditutup oleh shimattara. Nah, pokoknya kalau ada kalimatnya ada shimatta atau shimau kayak gitu tuh kayak ada kesan penyesalan gitu. Penyesalannya? Penyesalan seperti itu. Terus di belakangnya kan kalau ini ada ra ya, shimattara. Nah, ra di sini tuh kayak kalau gitu. Kalau oke, berarti kalau kita satuin lagi, Kalau satuin lagi jadinya kayak kono mama tachidomatte shimattara, itu jadi kayak gantung kalau sampai berhenti atau diem seperti ini gitu. Titik-titik-titik. Apa nih? Apa nih lanjutannya? Pastinya ada di lirik berikutnya, teman-teman. Kita langsung lanjutin aja. Oke, teman-teman, udah mau deket-deket akhir nih, lagunya udah mau habis. Oke, liriknya kayak gini, teman-teman. Namida no aji de sae shiranai mama datta na. Ya. gitu. Ya, coba kita tanya gimana Oke, nih? pertama ada namida. Namida tuh artinya air mata. Wah. Namida. Terus habis itu ada aji. Namida no aji. Aji itu artinya rasa
Oke, asin. Rasanya asin. Nabida no aji ya. Nabida no aji ya. Jadi Iya. rasa air mata. Oke, Asin. literally asin gitu. Oke, terus habis itu ada desae. Nah, titik-titik desae itu artinya tuh kayak bahkan titik-titik-titik. Oh, baru tahu Jadi nih aku. sae itu artinya bahkan. Sae. gitu. Ya. Ini bahasa yang luas banget sih teman-teman. Jarang juga sih kita pakai saya dalam soal-soal. Sae. Iya ya sepertinya. Oke. Terus habis itu ada shiranai mama. Shiranai mama. Shiranai mama dattana. Mm. Oke, shiranai. Kalau shiranai mama itu artinya kayak tetap nggak tahu. Tetap tidak tahu. Tetap Gitu, nggak tetap tahu tidak ya. tahu. Gitu. Nah, di belakang ada dattana. Nah, dattana itu data itu tuh bentuk lampau dari des. Buat teman-teman yang pernah belajar mungkin. Iya. Jadi data itu dia bentuk lampau, jadi menunjukkan kalau kalimat ini tuh kalimat lampau gitu. I see. Oke, kalau kita satukan gimana nih jadinya? Jadinya kayak bahkan rasa air mata pun kayak nggak aku ketahui gitu. Oh alah. Waduh, Gitu. padahal asin ya udah. Padahal asin ya. Obviously gitu. Oke, ini masih ada loh satu line terakhir Iya. lagi teman-teman, satu line pendek terakhir. Nah ini mungkin nanti akan memberikan jawaban semuanya gitu ya. Coba kita langsung lanjutin. Oke teman-teman, kita tiba di lirik terakhir. Ini liriknya singkat sih, tapi Ya. mungkin itu adalah jawaban dari semua yang tadi dipertanyakan di atas ya. Langsung aja kita nyanyiin. 1, 2, 3 Kimi to waratte ya. Yeay. Pendek ya, cuma Pendek segitu. banget. 3 kata Jadi- doang guys. Cuma 3 kata. Kata yang pertama itu ada kimi, yang artinya kamu. Terus ada to. To itu artinya dengan atau dan gitu. Terus ada waratte, yang artinya tertawa. Jadi kimi to waratte, yang Kimi to artinya waratte. tertawa bersamamu gitu. Tertawa bersamamu, so sweet banget. Ini berarti sedang berlangsung dong ya pada saat ini tuh gitu ya. Iya. Kimi to waratte. Kimi to waratte. So sweet sih, kayak Gitu. barengan sama si orang ini terus tertawa bersama. Cuman aku Iya. rada bingung nih kalau aku nyimpulin semua seluruh lagunya, apakah sedih ataukah senang ambience-nya gitu? Nggak kebayang Kalau loh. misalnya aku sempat baca-baca gitu kan, Iya. kayak ini tuh terus apa hubungannya sama filmnya sih gitu. Terus apa namanya? Jadi kalau ada juga orang yang bilang kalau si judul lagu Shinkai ini tuh menggambarkan hatinya Jose tadi yang di Si film, Jose tapi diibaratkan sebagai laut gitu. Jadi kayak hati yang tenang tuh berarti hatinya laut yang tenang itu berarti hatinya yang tenang kayak gitu. Terus kayak katanya tuh dengar-dengar di filmnya kayak apa ya, si Jose ini Kayak diibaratkan kayak ya intinya ya. ini nggak sih kayak jarang keluar gitu nggak sih, nggak tahu sih tapi Hah? kayak Coba. iya ya jarang keluar Jadi gitu. tuh Gimana tuh? ceritanya? Coba. jadi tuh dia si Jose itu semenjak ketemu si cowok ini akhirnya dia lebih mengenal luar gitu loh. Oh, Karena semenjak iya. apa namanya pas sama neneknya tuh nggak pernah dibolehin kemana-mana. Akhirnya pas kenal cowok ini si cowok ini kan tugasnya buat apa namanya matuhin apa aja yang Jose pengen gitu. Nah Jose tuh pengen banget ke laut. Oh, oke. Akhirnya dia dikabulkan oleh si cowok ini gitu. Dan dia jadinya lebih sering kemana-mana sama si cowok ini. Dan Dia laut kenal dunia adalah salah satunya tempatnya ya. Kayak tadi tuh katanya ada yang bilang kayak kalau tetap seperti ini tuh bahkan rasa air mata aja gak bakalan tahu. Itu tuh ada yang bilang maksud Indah, liriknya tuh kayak kalau misalnya dia tetap gak diajakin tuh mungkin keluar dia bahkan gak bakal tahu apa-apa nih tentang dunia oke. luar gitu. Sekarang Ya dia ampun. kayak jadi tahu gitu tentang banyak hal karena Indah sih. Ini lagunya mungkin mengharukan ya teman-teman, bisa jadi mengharukan tapi ada sedikit sedih-sedihnya juga gitu ya. iya kayak Mungkin ya, tapi ya gimana ya, gitulah lagu Jepang tuh memang jagonya lah bikin kita tuh kayak ngerasa so sweet gitu tuh, kayak sebuah nuansa lagu tuh benar-benar jadi kayak gitu ya, Iya, susah indah banget. diungkapkan dengan kata-kata.
Oke deh teman-teman, kalau misalkan kalian punya requestan nih, next lagu apa sih yang perlu kita bongkar lagi ya? Kita cari artinya gitu. Mungkin ada lagu anime atau lagu film anime seperti ini juga boleh. Atau lagu pop Jepang apapun, lagu idol boleh guys. Langsung saja komen di kolom komen ya teman-teman. Oke, mungkin buat episode kali ini segini dulu aja kali ya. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan kita. Maaf kalau suara kita fals. Oke deh, kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Manda Dekaru pamit. Bye-bye. Mata nih. Di mana? Bentar. 1, 2, 3. Gila lu, Dro. Deng deng deng. Lagi dong. Tadanya tuh gimana ya? Shiranai. 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 1, 2, 3. Kimi. 1, 2, 3. Kimi to. Yeay. Yeay. Udah gitu aja.